Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya review semua yang sudah diberikan, apa yang ditugaskan, yang sudah dikumpulkan. Saya mulai dari punyanya Mas Riko, karena Mas Riko saja yang masuk ke email saya. Mungkin yang lain kan lewat WA ya. Nanti biar tahu apa kondisinya gitu. Saya share screen untuk yang di email saya. Nah, ini dia. Nah, ini Mas Riko yang masuk, jawabannya ini pertanyaan yang di akhir ya. Maksudnya pertanyaan di akhir diktat. Nah, di akhir diktat lumayan lengkap. Pada ini menjelaskan ini. Nah, kan kemarin saya minta ada referensi tambahan diambil dari browsing atau googling. Ini sepertinya dari yang di diktat aja ya, dari modul yang saya kasih aja. Jadi tinggal nanti ditambahkan apa referensi-referensi lain. Jadi buat memperkaya ini gitu. Siapa tahu di sini kan ada yang salah kan? Kita nggak tahu ya. Ini jawabannya ada sebagian dari yang kunci jawaban ada perbedaannya gitu. Ini Mas Riko bagusnya di compare gitu ya, dibandingkan. Oke, kalau bisa jangan dibedain begini, jadiin satu aja jawabannya Mas Riko sendiri, ditambah misalnya ada referensi dari apa, misalnya highway ini ternyata ada revisi terakhir tahun berapa, eh, apa yang diupdate gitu ya, apa yang diperbarui, dari situ kan biasanya suka ada tuh kata-katanya. Nah, paling gampang nyarinya di Google Scholar. Diklik aja semua teori-teori, jurnal segala macam itu kebanyakan adanya di Google Scholar. Jadi sekalian belajar Google Scholar itu adalah sumber yang paling mudah karena gratis ya untuk memperoleh semua penulisan orang-orang yang sudah terjadi. Nah, penulisan orang itu juga mereferensi dari beberapa handbook, beberapa jurnal juga, artikel gitu. Oke, bagus punya Mas Riko. Yang lain mungkin dari WA kali ya. Ya kira-kira mewakili Mas Riko untuk mewakili semua. Nanti saya cek juga satu-satu dari situ nilainya akan keluar untuk nilai tugas sesudah UTS atau jelang UAS. Sekarang saya mau lanjut yang PCA ya. Metode PCA. Jadi Portland Cement Association sama dengan ASTO, cuman diagram alirnya agak lebih ramping dibandingkan yang ASTO. Jadi pertama inputnya pasti sama kan, umur rencana berapa ya. Terus faktor distribusi lajur itu udah pasti diminta. Ini jalan mau berapa arah? Dua arah kah? Satu arah kah? Terus terdiri dari berapa lajur? Dibagi berapakah? Ya, filosofinya itu. Habis itu traffic atau volume lalu lintas, VLLR. Di sini VLLR, kalau kita biasanya kenalnya LHR, lalu lintas harian rata atau rata-rata. Tapi sama, di sini acuan rumusnya sudah ada. Nah, ini diagramnya agak berbeda. Jadi cuman traffic input, habis itu modulus reaksi tanah dasar. Cuman dua kategori besarnya. Tapi traffic itu terdiri dari apa saja? Ini beban sumbu segala macam. Nah, ini bisa dilihat di
lampirannya. Ini lampiran ya. Nanti lampiran di halaman L4. Di modul yang mana? Sama, modul 2005. Ya. Di sini dilihat nih, inputnya nih. LHR-nya terdiri dari sedan, truk, semi trailer. Nanti di total ini JKNH berapa, ini JSKNH menjadi berapa. Nah, JKNH sama JSKNH ada penjelasannya. Sama, nanti ini sampai sini. Ini dulu deh ya. Dalam dibuka 2003, umur rencana 20 tahun, faktor distribusinya 0,8, berarti kita lihat yang ini. Pak, faktor distribusinya kok 0,8? Lihat yang di ASTO sama gitu ya. Ada kan tabel distribusi lajurnya itu. Oke, habis itu konfigurasi sumbu dan roda. STRT tunggal roda tunggal, tunggal roda ganda, tunggal roda ganda 2, tandem tapi bukan tunggal, tandem. Buat apa? Buat input yang ini nih. Jadi datanya ini gandarnya berapa, jumlah kendaraan berapa. Nah, JSKNH adalah sumbunya gitu ya. 380. Nah, sekarang kendaraan sumbunya ikut ini kan ya. Ini masukin ke sumbu. Kendaraan ini tahun 2003 2023. Repetisi faktor distribusi 0,8. Dilihat ya, ini nanti dapatnya ke sini berapa, pakai rumus apa. Nah, ini. JKN itu JKNH kali 365 kali R. R faktor pertumbuhan, nanti dilihat faktor pertumbuhannya berapa. JSKNH-nya itu ada jumlah sumbu kendaraan, tadi itu yang sumbu ya. Ini kan sumbu input. Ini masuk ke sini. Ini udah saya ada penjelasannya di sini. 0,9 itu dari mana? 31 ini dibagi 3380 itu dari mana? Ini kan. Kali 12,018, cari aja ini ya. Nanti outputnya sama dengan ini. Ini per 2 segini. Udah saya cariin kok nih. Ini contohnya dari sini. Lalu udah JKNH, JSKNH dapat, sumbu, faktor keamanan. Lalu modulus, repetisi, tegangan, perbandingan. Pak, tebal platnya ini dicoba. Beton MR-nya nanti kalau angkanya berubah, tetap coba ini dulu mulainya ya, biar gampang karena ini kan udah ada acuannya. Ini tanah dasarnya berapa? Nah, ini baru FK 1,2 diketahui, repetisi beban, tegangan yang terjadi, perbandingan tegangan, repetisi beban, fatigue. Contohnya caranya nih 0,31 itu sama dengan 14/45. 14/45-nya apa Pak? Ini beton MR-nya. 14-nya jadi ini. Ini modulusnya, nanti rumusnya dari yang sini. Nih, resilient modulus. Ini standarnya, LS loss factornya. Sudah modulus, habis itu, nah ini kan ada contohnya diketahuinya 6 CBR-nya. Hubungan antara K dengan CBR. K-nya itu pasti rumus yang di atas ini nanti nih. Penentuan modulus, CBR, tegangan. Ini tadi yang 14 tadi, tegangan yang terjadi. Ini cara nyarinya. Ada di situ, kuat lentur beton.
retak berapa, kuat tekan berapa, itu harus ditelusurin ya dari sini nih. Kok ketemu 14, kok ketemu 16, 14 3, 17 1. Dari rumus ini kalau mau nyari itu. Perbandingan tegangan, repetisi. Nah, repetisi itu fatigue-nya kan saya lagi itu di awal bilang dia mulai susut naik turun itu membelnya itu berapa, rumusannya ada di sini. Itu nanti diperlukan di mana nih repetisi beban dianggap nggak ada nih ya, nggak dihitung ini. Fatigue-nya 0% karena nggak ada repetisi gitu. Ini mungkin nggak ada tulangannya kali. Iya, kayaknya sih nggak ada tulangan. Cuman join doang kan. Oke, nanti outputnya ini harusnya ada gambar penampangnya nih bawahnya di lampiran satunya di bawahnya lagi. Prosedur perancangan. Nah, ini ikutin urutannya nih. Di sini langkah 1, 2, 3. Ini kenapa ngambil sini? Ya, 7, 8. Kenapa ini keluar ini? MR-nya berapa? Ini sampai di yang tabel yang ini kan ya. Nih. Gitu, hampir sama, tapi ini lebih simpel ya kalau PCE. Nggak panjang tabelnya. Ya, kira-kira gitu untuk yang PCE. Nanti tugasnya sudah, nanti saya nilai. Nanti habis ini saya review lagi satu-satu sambil lihat filenya. Saya stop dulu PCE-nya itu. Dibuka dulu kameranya untuk screenshot ya. Absen. Sudah, Dit? Sudah, Pak. Oke. Ini nggak pada kuliah ke kampus ya? Online semua? Kuliah, Pak. Kan dari offline. Oh, banyak kan online ya? Iya, Pak. Ya, syukurlah. Iya, jadi itu terus soalnya saya lihat dulu ya. Satu yang dari siapa kemarin? Pak, mau nanya, Pak, yang Asto, Pak. Ah, Yang Asto kan di situ langsung muncul ya, Pak, LHRT-nya. Itu ah. nggak dijelasin dulu, Pak, si dapatnya dari mana aja. Kan kalau yang Asto langsung muncul 51 juta, Pak, dalam 20 tahun. Kan kata Bapak kemarin kalau jadiin soal nanti di 15 tahun. Cuma kan data LHRT-nya yang di Asto nggak dimunculin, Pak. Bentar ya. Asto ke atasan ya. Oh, ini yang ini. Bentar. Harus dihilangin dulu. Bentar, sebentar. Ya, ini yang Asto umur rencana 20 tahun gitu ya. Ya di desain Excel-nya, Pak, langsung muncul dia, Pak. Nggak di apa? Nggak dirinci dulu ya, Pak, si LHRT-nya. Desain Esal. Aduh, saya soalnya nggak di copy lagi. Bentar, berarti naik ke atas.
Ini bab 2. Ini kan ya, Iya Pak itu Pak. Cuma yang di contoh soal itu esalnya langsung muncul. oh nggak ada rinciannya ya? Iya Pak, nggak ada rinciannya Pak. Oh nggak ada rincian apa, truk berapa, mobil berapa gitu ya? Iya betul Pak. Desain esal 20 tahun. Kalau pakai desain esalnya sendiri, ada ada trafficnya ya? Iya itu yang W18 itu kan dicari trafficnya Pak. Iya. Bentar, bentar. Saya pikir ada rincian datanya. Modulus. Mana itu rumus yang W18 tuh? Oh ini ya. W18-nya ini kan ya. Ya Pak, karena buat nentuin si tebal platnya dari log 10 Iya, W18 Pak. W18. Kalau di input tetap sama segini, 15 tahun dengan ini segini, bisa dong. Iya jadi tapi si tebalnya jadi ngurangin Pak. Kemarin saya Hah? coba ngitung. Tebal Iya, si D itu jadi ngurangin. kan 15 iya dong, kan berkurang. Tebalnya Iya Pak. berkurang. Ya berarti bisa dong, Dit. Bukannya nggak bisa. Tapi Berarti tetap pertanyaan Adit mungkin ini esalnya Pak ya dihitung apa enggak kan misalnya gitu ya. ya betul. Ah, bisa. Ini nggak usah dihitung. Ininya aja dirubah gitu. Kan saya mau lihat perubahan tebalnya nanti berapa kan gitu. Pasti ada perubahan, maksud saya sih harus ada perubahan ini. Gitu ya. Bagus ya Dit ya. Makasih ya Dit, mudah-mudahan menjelaskan ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, mungkin ada yang lain. Jadi nanti tahun itu akan mengurangi ketebalannya. Jadi untuk kontrolnya yang lain juga Adit udah melakukan perhitungan nih. Mudah-mudahan yang lain juga udah nyoba ya. Jadi pasti ada perubahan itu. Atau nanti tahunnya saya rubah sesuai NTM aja lah biar beda-beda gitu. Berarti yang esalnya tetap nanti dihitung si tahunnya jadi bakal esalnya tuh jadi ngurangin ya Pak ya? Iya, harusnya gitu. Ya, Jadi saya mencari sesuatu yang dirubah, ada merubah desain gitu supaya masing-masing mahasiswa nggak sama kan gitu. Sama ya baik Pak. ngitungnya. Eh, prinsipnya sih kayak gitu supaya apa? Supaya atensinya masing-masing punya fokus sendiri-sendiri gitu. Oh ya, saya ngitung sampai mana. Nah, kalau ada kendala kayak gini nanya gitu. Kalau belum dicoba biasanya nggak ini, nggak tahu rootnya di mana itu apa yang seleo lah istilahnya kalau orang salah apa gerak gitu. Oke, kira-kira itu nanti dua dari soal itu adalah teori yang saya ambil dari yang tugasnya. Nanti saya lihat satu-satu. Ini masih ada waktu, coba saya buka ya. Yang Adit ngumpulinnya di mana, Dit?
Di email Pak, baru yang tugas kayak Riko aja Pak. Oh ada ya? Kalau yang hitungan saya belum ngumpulin Pak. Enggak, yang itu kan belum memang. Iya Pak, di email Pak, saya email. Di email. Oh nggak masuk ya. Terakhir UTS. Oh masuk ke sini tugasnya. Nih saya liatin dulu. Nah ini tuh bukannya inboxnya saya. Ini adalah spamnya ini, spamnya saya nih. Jadi Adit nggak masuknya bukan masuk ke inbox. Jadi kalau masuk ke Ya Pak, sini nanti saya WA Pak. di WA aja deh, gitu. Ya, Ya, kayaknya Mas Paga udah WA ya ke saya ya, sama Sudah, Pak. Heeh. Ada beberapa yang Pak Asadi juga sudah kayaknya. Ya, jadi kalau email pastikan nanti di WA juga. Saya stop dulu, terus saya buka yang Mas Pagah misalnya. Bukan. Ada ya. Oh, Pak Asadi mah UTS. Oke, nanti saya cek aja deh yang kurang-kurang mana. Kalau perlu kirim lagi, tolong kirim ke WA aja biar langsung saya download nanti saya ini. Kayaknya sih sebagian besar sudah, cuman kayak Adit ini miss masuk ke spam gitu. Ya kira-kira itu, jadi dua soal dari tugasnya, saya ambil dua theoreticalnya, terus yang perhitungannya yaitu satu ASTO, satu PCE. Dengan perbedaan mungkin umur. Pak, habis itu dari umur nanti per 6 tahun per ini dihitung nggak ya? Hitung sesuai alurnya yang ada di situ. Di contohnya kan alurnya ngitung tuh eh, tahun pertama, tahun ke-6 langsung 15 kalau nggak salah ya. 10 apa 15 atau langsung 20. Ada 3 kali, 3 step ngitung. Itu yang ASTO, tapi kalau yang PCE kayaknya langsung tuh ya. Kayaknya langsung itu. Ya, 4. Kenapa saya kasih teori? Kalau yang hitungannya kurang bagus, narasi di teorinya ditambahin referensi kayak tadi saya ngomong apa yang contohnya tugasnya Mas Riko udah bagus, udah banyak tulisannya tapi tambahin referensi googling tadi, googlingnya dari mana, ini tambahannya apa itu referensinya, apakah jurnal atau peraturan atau apa pelatihannya Kim Praswil, dulu Kim Praswil ya, oh sekarang PUPR gitu. Nah itu kelengkapan itu yang kalau misalnya dua teori udah bagus kan nilainya bisa 50 gitu, jadi jangan sampai yang hitungannya menghalangi kalian mendapat nilai yang bagus. Apalagi kalau yang hitungannya apa
alurnya sempurna ya, bukan hasilnya ya, alurnya sempurna itu yang saya hargai. Ya, saya tidak mau mempersulit, cuman tolong ada yang diresapi, jadi outcome-nya saya harapkan bisa paham apa itu mengenai perkerasan jalan, dan praktikumnya nanti ada praktikum. Dan paling tidak tahu bagaimana mendesain tata cara atau aturan mainnya mendesain jalan fleksibel alias jalan aspal dan jalan rigid alias jalan beton. Jangan cuma punya pikiran apa, wah ya dicor bagus. Iya bagus, kenapa? Kan kita engineer, bukan mandor, bukan kepala tukang. Itu bedanya kita dengan mandor dan kepala tukang. Jangan sampai ada yang jawab biasanya begini, wah itu nurunin kelasnya kita. Menurut aturannya begini, teorinya begini nih. Orang bilang teori mulu, iya nggak apa-apa, yang penting kan ada dasar teorinya dulu, coba kita praktek. Sama kayak misalnya contoh kasus itu, arsitek itu pasti ngedesain tebalnya kaca itu rata-rata 12 mili. Tebal kaca ya. Ada kan rumah-rumah zaman sekarang kan kacanya openingannya gede. 12 mili sama tukang kaca diketawain mau beratnya mau seberapa, pegangannya apa, aluminium nggak bakalan kuat. Kecuali kusennya kusen besi. Nah itu secara teori kan arsitek maksain tuh. Udah dipasang, kita pasangin. Dengan kelas aluminium yang tebal banget gitu. Akhirnya ternyata muai susutnya ngalahin si kusennya pecah. Dia nuntut sama kita loh. Kan itu teorinya Bapak, tapi praktek yang kita alami begini. Karena ada muai susut ini, ketebalan, berat, segala macam. Nah itu kan teoretikal kita jelasin. Nah kenapa saya jelasin itu supaya kita berargumen jangan sampai dipojokkan gitu. Sampai dipojokkan kitanya ganti rugi, padahal udah kita kasih tahu kalau itu nggak umum, nggak lumrah secara praktek. Terus ujian kira-kira 2 minggu lagi ya. Biasanya kan 1 minggu off dulu untuk FTI informatika atau industri, baru kita tuh jadwalnya. Tetapi apakah benar 2 minggu lagi? Pastikan ke prodi dan prodi lah ya. Karena saya juga kan mengacu ke prodi. Ikut jadwalnya ya saya ikut jadwalnya. Mungkin gitu mekanismenya sama. Isi absen, datang, hadir. Nanti difotoin itunya. Daftar hadirnya. Nah, terus kan rekayasa lalu lintas kayaknya numpang ya Dit sama absennya Adit. Nanti saya titip juga difotoin, pastikan yang 2 orang itu ikut Dit. Harus ada tanda tangannya. Karena mereka nggak punya absensi sendiri itu. Saya juga nggak ngerti bisa kayak begitu. Jadi pastikan, jadi nanti numpang sama Adit tuh yang 2 orang itu, rekayasa lalu lintas. Difoto, kasih ke saya sampai ada yang tanda tangan si pengawasnya yang paling bawah itu. Kan ada tanda tangan pengawas, nah pengawasnya siapa? Jadi saya kalau ada cross-check kurang-kurang apa, bisa dari pengawas yang tanda tangan di situ. Kalau dia tanda tangan nggak ada namanya, infoin aja ke saya Pak, namanya ini kemarin. Kadang-kadang cuma tanda tangan doang. Ya Dit ya, saya minta tolong itu. Ya mudah-mudahan sukses. Nanti insya Allah sih Sabtu ya saya planningkan, saya bikinin tugasnya soalnya. Jadi kalian punya waktu seminggu tuh buat ngisi, buat ngerjain. Kerjakan yang ya sebaik mungkin lah, waktunya seminggu kok. Nggak ada alasan, saya kerja begini begitu, nggak ada alasan lagi udah. Gitu. Pokoknya saya nggak mempersulit, tapi kalau nggak ada respon baliknya ya repot juga ya menilainya kan. Mau dinilai apanya kalau nggak ada antusiasnya gitu.
Tapi sih kelas ini kayaknya semangat semua nih. Insya Allah baik semua. Baik, kalau nggak ada lagi tanyaan, cukup. Saya cukupkan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah fatin qarib wa basyirul mu'minin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, makasih, sehat-sehat semua ya.